Shalom, selamat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagia sekali pagi ini saya bisa menjumpai Anda semua bersama melalui video-video renungan. Dan pagi ini saya berada di pinggir sungai di Kali Tuntang yang sungguh indah pemandangannya bagi saya. Dan juga di belakang sana ada sawah yang beberapa hari ini sedang dikerjakan, digarap oleh pemiliknya, sedang ditanami dan disiapkan ladangnya untuk bisa ditanami dengan padi, dan bibit padinya pun juga sudah siap. Dan juga ada kebun di samping kiri saya sana, ada beberapa pohon baik sengon, juga beberapa cukup banyak durian yang sedang berbuah juga. Saya percaya pemiliknya ini mengharapkan buah yang baik dari apa yang ditanamnya. Bapak Ibu Saudara, di kitab Misle atau Amsal pasal 28 ayat 19 di sana dikatakan, siapa yang menggarap tanahnya akan dikenyangkan dengan roti, tetapi siapa yang mengejar kesia-siaan akan dikenyangkan dengan kemiskinan. Saya percaya bahwa para petani memiliki konsep, memiliki prinsip, mengerti satu pemahaman bahwa kalau dia menggarap tanahnya, kalau dia mengerjakan tanahnya, maka dia akan dikenyangkan dengan roti, dengan makanan, dengan padi yang ditanamnya. Nah, kenapa banyak orang yang ketika memiliki tanah tidak digarap tanahnya? Barangkali karena sibuk, karena memiliki pekerjaan yang lain yang butuh waktu dan butuh perhatian yang lebih, sehingga tanahnya terpaksa tidak digarap, tanahnya terpaksa tidak dikerjakan. Nah, ada beberapa hal yang membuat tanah ini tidak digarap oleh pemiliknya, Bapak Saudara. Saya akan ajak kita untuk merenungkan dan melihat dari beberapa ayat yang tertulis di dalam kitab suci yang menyebabkan kenapa orang tidak mau menggarap tanahnya, dan juga kenapa orang tidak mau bekerja di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah memang orangnya malas, Bapak Saudara. Karena dia suka tidur. Dia suka bermalas-malasan dengan tidur sepanjang hari. Itu yang terjadi. Mari kita baca di kitab Misle pasal 6 atau Amsal pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Misle pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan bacakan bagi kita. Berapa lama lagi engkau berbaring, hai orang malas? Kapan engkau akan bangun dari tidurmu? Sedikit lagi tidur, sedikit lagi mengantuk, sedikit lagi melipat tangan untuk berbaring, maka kemiskinanmu akan datang seperti orang yang mengendap-endap, dan kekuranganmu seperti orang yang bersenjata. Kenapa orang tidak mau menggarap tanahnya? Karena dia suka bermalas-malasan, dia suka tidur. Kita ini memang membutuhkan waktu istirahat yang cukup, saudara, untuk merefresh kembali sel-sel tubuh kita, jaringan-jaringan, bahkan organ tubuh kita. Pikiran kita perlu direfresh kembali, maka kita butuh istirahat yang cukup. Namun kalau orang kerjaannya hanya tidur, tidur, dan tidur, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang malas. Kitab suci katakan demikian, Bapak Saudara. Mari kita baca lagi di kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 12. Di sana nanti kita akan melihat bagaimana nasihat Paulus untuk jemaat Tuhan di Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Sebab bahkan ketika kami berada bersama kamu, kami telah memerintahkan hal ini kepadamu, bahwa jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Sebab kami mendengar ada beberapa orang di antara kamu yang hidup sembarangan dengan tidak mengerjakan apapun, sebaliknya menjadi sibuk tak menentu. Ada orang-orang tertentu di Tesalonika yang tidak mau bekerja, yang mereka ini tidak mengerjakan apapun tetapi sibuk tidak menentu. Maka Paulus menasihati supaya mereka ini bekerja, bahkan sangat keras. Kalau ada di antara kamu yang tidak mau bekerja, jangan makan. Bukankah kalian semua jemaat Tuhan di Tesalonika ingin makan, maka bekerjalah. Kurang lebih seperti itu. Di ayat yang ke-12, dan kami memerintahkan kepada orang-orang seperti itu dan menasihati melalui Tuhan kita Yesus Hamasiah, supaya dengan bekerja mereka dapat makan rotinya sendiri dengan tenang. Dinasihati untuk bekerja. Kita tidak hanya cukup dengan berdoa meminta kepada Tuhan, tetapi kita juga harus bekerja. Kita tidak boleh bermalas-malasan.
barangkali ada beberapa jemaat di Tesalonika waktu itu yang merasa Tuhan sudah segera datang. Buat apa mengumpulkan harta di dunia ini, buat apa bekerja, toh dia akan segera datang menjemput kita. Ini satu hal yang konyol, Bapak Saudara. Kita dipanggil Tuhan untuk bekerja, supaya kita bisa menjadi berkat untuk diri kita sendiri, bahkan untuk sesama. Supaya kita tidak merugikan orang lain, supaya kita tidak berharap kepada gereja, supaya kita tidak berharap kepada jemaat yang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kenapa Bapak Saudara Paulus begitu keras memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika? Karena Paulus telah terbukti menjadi teladan buat mereka. Saya akan bacakan di 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan 9. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana seharusnya kamu meneladani kami. Sebab kami tidaklah bersikap sembarangan terhadap kamu. Bahkan kami tidak pernah makan roti dengan cuma-cuma dari siapapun, tetapi dengan usaha dan jerih lelah sambil bekerja siang dan malam agar tidak membebani siapapun di antara kamu. Kita lihat bagaimana Paulus bekerja siang dan malam. Dia jadi contoh, dia jadi teladan untuk jemaat supaya tidak malas, supaya mereka bekerja. Paulus sebetulnya punya hak untuk mendapatkan berkat dari jemaat yang dia layani, tetapi untuk jemaat Tesalonika dia tidak mau menerima pemberian mereka. Di ayat yang ke-9, bukan karena kami tidak mempunyai hak, tetapi supaya kami sendiri memberi contoh kepadamu untuk meneladani kami. Paulus sebetulnya punya hak untuk menerima pemberian dari jemaat, menerima makanan dari jemaat, tetapi dia tetap mau menjadi teladan, dia mau bekerja. Kita tahu dia menjadi tukang tenda, Saudara, membuat tenda dan kemudian menjualnya. Itu hal yang pertama, kenapa orang tidak mau menggarap tanahnya, kenapa orang tidak mau bekerja, karena memang sifat pembawaannya adalah malas. Yang kedua, Saudara, dia terlalu takut dan khawatir sehingga melihat keadaan sekitarnya. Ketika melihat keadaan sekitarnya, sehingga dia takut melangkah, pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Di kitab Kohelet atau Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat dikatakan di sana, orang yang selalu mengamati angin tidak akan menabur, dan orang yang selalu melihat awan tidak akan menuai. Orang kalau hanya melihat angin, maka dia tidak akan menabur maupun juga menuai, Saudara. Kalau dia melihat awan, ini awannya mendung sekali, peteng sekali, gelap sekali, sebentar lagi hujan, saya tidak mau kehujanan. Anginnya berhembus dengan kencang, ini bahaya, jangan-jangan ada pohon tumbang dan sebagainya, dia takut, dia tidak mau bekerja. Itu yang terjadi. Maka Pengkhotbah berikan nasihat di ayat yang ke-6 dari kitab Pengkhotbah. Saya akan ajak kita baca di kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara, pasal yang ke-11. Saya akan bacakan di ayat 6. Taburkanlah benihmu pada waktu pagi, dan janganlah biarkan tanganmu beristirahat hingga senja hari, karena engkau tidak mengetahui yang manakah yang akan berhasil, yang inikah atau yang itukah, atau keduanya sama-sama baik. Tidak usah terlalu banyak pikiran yang negatif. Taburlah, bekerjalah, dan suatu saat berharap untuk bisa menuai. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Kita tidak ngerti bagaimana perbuatan Elohim, sehingga tumbuh-tumbuhan itu, benih-benih itu bisa bertumbuh. Kita tidak tahu, Saudara. Tetapi kita akan berhasil, kita tidak tahu. Walaupun tidak tahu, Saudara, kita berharap supaya bisa berhasil, dan kita berharap supaya yang kita lakukan itu Tuhan berkati. Lalu hal yang ketiga, Saudara, kenapa ada orang yang tidak mau menggarap tanahnya? Kenapa ada orang yang tidak mau bekerja di dalam hidupnya? Karena dia ini hanya pandai berkata-kata, dia memiliki tekad-tekad yang luar biasa, dia punya komitmen akan begini, akan begitu, dia bercita-cita harus begini, dia berteori, tetapi sayangnya dia tidak melangkah untuk meraihnya. Dia tidak berbuat apa-apa untuk menggapai apa yang dicita-citakan. Dia tidak mau berjerih lelah. Istilahnya adalah NATO, yaitu no action, talk only. Tidak ada aksi, tidak ada perbuatan, tetapi hanya berkata-kata saja. Maka Bapak Saudara, kitab Misle atau Amsal pasal 14 ayat 23 dikatakan, dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi perkataan belaka hanya mendatangkan kemiskinan. Orang kalau hanya berkata-kata saja, maka yang ada hanyalah kemiskinan. Dia punya tekad, dia punya cita-cita, dia punya angan-angan, tetapi tidak mau berjerih payah demi supaya angan-angannya tercapai, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan, Saudara. Yang ada adalah kemiskinan. Maka
Jangan patah semangat, berjerih payah ya, supaya kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan. Barangkali saudara punya tanah, maka garap tanah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan baik, tanami dengan tanaman yang cocok dan menghasilkan. Saudara bisa memakainya juga untuk beternak. Beternak apa yang saudara senangi dan geluti, saudara pelajari, saudara akan menghasilkan dari hasil ternak maupun tanaman yang saudara tanam. Jadikan sebagai usaha yang cocok. Barangkali kalau saudara punya tanah di pinggir jalan, letaknya strategis, saudara bisa buka usaha, saudara bisa berdagang di sana, baik makanan, toko dan lain sebagainya. Saudara bisa sewakan kepada pengusaha untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Namun saudara tentu tetap berhati-hati melalui surat perjanjian lewat kontrak yang tertulis di atas meterai, saudara, ditandatangani di atas meterai. Karena itu Bapak Saudara, kitab Misle atau Amsal pasal 12 ayat 1. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan menjadi kenyang oleh roti, tetapi siapa yang mengejar kesia-siaan kurang berakal budi. Saya percaya kita menjadi orang-orang yang berakal budi, yang tidak akan mengejar sesuatu yang sia-sia, tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia, tetapi saya percaya saudara akan garap tanah saudara, saya percaya saudara akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, saudara bercita-cita yang baik, saudara melakukan suatu tindakan demi cita-cita saudara terjadi, dan tentu tetap kita berharap kepada Tuhan kita yang hidup, Tuhan Yesus Hamasiah. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Tetaplah bersemangat, tetaplah berjuang dalam hidup saudara, dalam usaha saudara, dalam pelayanan saudara. Saya percaya Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semua. Haleluya. Amin.